Tikus ini dihancurkan oleh robot. Melihat itu, tikus-tikus yang lain ketakutan. Lalu tikus-tikus mati itu dikumpulkan di depan rumah si kakek. Saat sedang ngopi, si kakek melihat tikus masuk ke dalam gudangnya. Si kakek langsung masuk ke dalam gudangnya dan membawa pistol. Dia melihat jejak kaki tikus. Ketika melihat ke belakang, ia langsung menembak tikus sampai mati. Tiba-tiba para tikus muncul dan menembakkan anak panah. Melihat itu, si kakek langsung lari ketakutan, lalu langsung meminta pertolongan. Sekarang gudang si kakek dikuasai tikus. Akhirnya, jika kalian sayang kedua orang tua kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirnya penjual pembasmi tikus pun datang. Pria itu menawarkan robot pembasmi tikus ke si kakek. Si kakeknya pun membeli. Robot ini mempunyai capit besar yang canggih. Lalu robot itu masuk dalam gudang dan langsung membasmi para tikus dan dikumpulkan di depan rumah si kakek. Si kakek pun masuk ke dalam gudang. Ternyata para tikus sedang berperang dengan sang robot miliknya. Barbie ini kabur dari tuannya setelah bertahun-tahun memakai kostum seperti itu. Akhirnya ia memutuskan melarikan diri dan ia bergegas pergi ke salon untuk merubah dirinya agar tidak seperti itu lagi. Ia berharap setelah ia merubah penampilannya, tuannya tidak akan mengetahui ia lagi. Lalu di salon ia sedang melepaskan semua barang-barang dan make up yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Sampai bulu matanya saja berlapis-lapis, jadi harus membersihkan yang ekstra sabar. Ketika hampir bersih, dibersihkan, wanita itu merasa bebannya telah berkurang. Lalu pemilik salon juga merubah penampilan rambutnya. Yang awalnya ia menggunakan wig, sekarang sudah tidak lagi, yang membuat ia semakin terlihat segar. Lalu ia diberikan sepatu dan aksesoris yang lainnya yang cocok dengan tubuhnya. Dan lihatlah perubahannya. Yang awalnya menjadi Barbie yang diperbudak, sekarang sudah menjadi wanita cantik dan mahal. Kira-kira menurut kalian cantik nggak? Jangan lupa komen. Wanita purba ini sedang membakar daging. Tiba-tiba malah ada air yang mengenai dagingnya. Ia pun sangat marah karena atap rumahnya bocor. Lalu suaminya mengecat atap rumahnya agar tidak bocor lagi. Belum selesai mengecat, ternyata istrinya mengomel lagi. Akhirnya ia menambal gentongnya. Lalu wanita purba menyuruh suaminya untuk mengecat kembali temboknya yang sudah burik. Lalu wanita purba itu menyuruh suaminya untuk mengecat tembok WC yang sudah jelek. Ia pun langsung mengganti keramik agar cantik. Malah wanita purba itu ngomel lagi karena keramiknya belum diaci. Wanita purba itu pun senang dan sampai mau jatuh. Lalu ia ngomel lagi kenapa lantainya bisa licin. Suaminya pun kesal dan membawakannya seekor buaya untuk istrinya kalau ngomel lagi. Tiga anak muda ini menerobos masuk ke ruang persalinan. Namun mereka merasa ada hal yang janggal. Mata dokter dan perawat itu nampak mengeluarkan cahaya yang aneh. Sang dokter menyuntikkan sesuatu ke punggung wanita itu. Wanita itu pun meringis menahan rasa sakit. Tiba-tiba muncul tonjolan di punggungnya. Ia nampak tidak seperti proses melahirkan pada umumnya. Dua perawat itu perlahan mundur ke belakang. Di detik berikutnya wanita itu pun merasakan kontraksi yang sangat hebat. Tiga anak muda itu masih diam memperhatikan dari balik kaca. Tiba-tiba dari dalam mata wanita itu muncul sepasang tanduk merah yang panjang, seperti sebuah kepompong. Dari dalam tubuh wanita itu keluar monster yang sangat mengerikan yang bentuknya mirip seekor lebah. Siapakah wanita itu sebenarnya? Guys, ngeri banget. Gadis ini dihipnotis. Tiba-tiba ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Lalu sambil menangis, ia meloncat dari gedung sekolahan. Melihat itu, teman-temannya panik, langsung menelpon bantuan. Anehnya, tangan pria itu tak bisa dikendalikan. Semua siswa yang meminta bantuan lewat telepon langsung berlari ke ujung gedung dan menjatuhkan dirinya. Lalu siswa yang lain syok melihat kejadian itu. Pak guru pun datang dan mengatakan bahwa ia yang menghipnotis semua murid.
Lalu ada murid menghajar sang guru, namun malah membenturkan kepalanya ke tembok. Gadis itu panik, ia meminta bantuan. Tiba ia tidak bisa bergerak, langsung mengeluarkan lidahnya dan menggigitnya sampai putus. Semua murid tidak sadar bahwa mereka dihipnotis waktu menonton film. Setelah menonton itu semua, murid tidak bisa keluar dari sekolah. Sekolahan itu merasa rencananya berhasil, Pak Guru juga meloncat dari gedung, tapi siswa ini malah lari ke depan sekolah. Tiba-tiba tangannya memutar kepalanya sendiri hingga patah. 3 anak muda ini menerobos masuk ke dalam ruangan persalinan. Namun mereka merasa ada yang aneh. Kata para perawat dan dokter itu semuanya berwarna hijau. Sang dokter menyuntikkan cairan ke punggung wanita itu. Wanita itu merasa kesakitan. Ia seperti bukan melahirkan pada manusia umumnya. Perawat itu mundur ke belakang. 3 anak muda itu masih memperhatikan. Tiba-tiba mata wanita itu mengeluarkan tanduk yang mengerikan seperti kepompom. Tiba-tiba dari tubuh wanita itu keluar sebuah makhluk yang aneh seperti lebah. Kira-kira siapa ya wanita ini? Astronot ini kaget melihat ada alien cantik di bulan. Alien ini mengajak astronot ini menanam pohon. Lalu alien itu membuka penutup wajah si astronot. Ia malah kehabisan napas. Lalu si alien menggunakan kekuatannya supaya bulan bisa seperti bumi, supaya si astronot bisa bernapas. Lalu si astronot dan alien pun menjadi pasangan yang serasi. Mereka menghabiskan hari-harinya berdua. Lalu sampai akhirnya mereka mempunyai 3 anak. Mereka semakin bahagia. Tapi sayangnya kehidupan si alien semakin sedikit. Lalu anak-anaknya merawat sang ibunya. Astronot itu semakin sedih dan kondisi bulan pun semakin menua karena alien sudah sakit. Inilah detik-detik si alien akan menghilang menjadi cahaya. Lalu ketika alien menghilang, si astronot pun kehilangan oksigen dan tak sadarkan diri. Lalu ketika membuka matanya, anak-anaknya sudah memeluknya sambil menangis. Lalu ia berjanji akan menjaga anak-anaknya. Si Udin sedang menyemprot kecoa dengan racun kecoa. Si kecoa malah masuk ke magicom. Akhirnya si Udin menyemprot magicom itu. Ketika ia sadar, ia telah menyemprot magicom yang masih ada nasinya. Lalu ia menggoreng nasi itu dan berpikir bahwa setelah menggoreng racunnya akan hilang. Setelah selesai menggoreng, ketika ia ingin memakannya, tiba-tiba temannya langsung menyerobot memakannya sampai mau habis. Dan habis itu ia langsung kejang-kejang. Lalu ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Lalu si Udin pun memberikannya ke ayam. Tiba-tiba ayam itu oleng dan mati. Dan ayam pun langsung dimasaknya. Dimasak tumis kecap. Lalu teman-temannya datang dan langsung memakannya. Lalu mereka pun pingsan. Si Udin pun langsung membawa mereka ke rumah sakit. Si Udin pun bingung. Si ayam kecapnya mau dikasih ke siapa? Akhirnya dia mengasih ke jaga kosan.